warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 3B. Di sini kami sebagai kelompok akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami berupa jurnal yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Pembelajaran Open-Ended. Sebelum lanjut ke pembahasan, lebih dahulu perkenalkan nama saya Merina Uswatun Hasanah dengan NIM A41020058 dan teman saya yang bernama saya Adi Ayu Meganingrum dengan NIM A4102000086. Sebelum ke pembahasan inti, kita akan ke bagian abstrak terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak, open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan soal menggunakan metode open-ended. Subjek penelitian ini adalah 2 orang siswa SMP di Jepara. Proses pengumpulan data melalui virtual menggunakan media Google Meet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada materi penjumlahan bilangan pecahan dengan pembelajaran open-ended mencapai ketuntasan belajar. Kata kuncinya yaitu open-ended, lebih dari satu atau more than one, pecahan atau fraction. Pendahuluan. Dalam menghadapi suatu masalah, pastinya setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Sehingga kemampuan siswa dalam memberikan ide secara kreatif dan solutif serta inovatif sangat diperlukan di dalam sekolah-sekolah agar mampu mengatasi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan kesulitan materi yang ada. Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki kognitif untuk memecahkan permasalahan yang baik untuk melatih mereka berpikir. Pada pembelajaran model open-ended, yaitu proses memecahkan masalah yang menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan jawaban yang benar dan sama. Melalui pembelajaran open-ended, siswa dapat menuangkan semua ide kreativitasnya dan keaktifannya tanpa campur tangan dari guru, serta siswa dapat memecahkan masalah dan menghasilkan solusi agar dapat terlihat berperan aktif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal. Sehingga kemampuan pemecahan masalah matematika mendukung siswa berpotensi untuk dapat memberikan solusi terbaik terhadap masalah yang ada pada beberapa persoalan. Pemecahan masalah terdapat beberapa langkah-langkah menyelesaikannya, yaitu yang pertama, memahami masalah terlebih dahulu, yang kedua, merencanakan masalah apa yang akan diambil, yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan yang keempat, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan sebelumnya. Sehingga antara tahap satu ke tahap yang lainnya dapat dalam pemecahan masalah dapat saling mendukung untuk menghasilkan pemecahan masalah yang termuat di dalam soal-soal. Oleh karena itu, siswa dapat diharapkan dapat berperan aktif dalam memahami setiap langkah pemecahan soal yang ada agar proses dalam memecahkan masalah dapat berjalan dengan baik dan dengan diperlukan suatu pola pikir yang menghasilkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada tentunya. Kita ketahui bahwa proses dalam pemecahan masalah matematik tentu sangat berbeda dengan proses menyelesaikan soal masalah matematika biasa. Apabila terdapat suatu persoalan matematika biasa yang langsung dapat segera menemukan cara atau langkah menyelesaikannya, maka soal matematika biasanya tersebut merupakan soal yang tergolong mudah dan tergolong rutin diberikan sehingga bukan merupakan suatu proses dikarenakan mudah menyelesaikannya. Karena menyelesaikan masalah bagi siswa itu dapat bermakna proses untuk menerima tantangan sebagaimana dikatakan Budoyo. Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang diterapkan adalah kegiatan memahami masalah, kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah, kegiatan melaksanakan perhitungan pada soal, dan kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi seperti yang sudah disebutkan di dalam paragraf sebelumnya.
Berkaitan dengan model pembelajaran open-ended, seorang guru perlu cemas dalam menggunakan pendekatan model ini, karena siswa dapat mengeksplorasi kemampuan memecahkan masalah dengan beraneka ragam cara atau langkah-langkah yang benar dan tepat. Dalam menerapkan metode pembelajaran open-ended, siswa diminta untuk mengembangkan metode atau cara yang berbeda untuk memperoleh hasil akhir yang sama. Bukan hanya hasil akhirnya saja, akan tetapi metode dalam memecahkan soal. Tujuan pembelajaran open-ended menurut Nofda yaitu untuk membantu mengembangkan kreatif, solutif, serta inovatif dan pola pikir matematik siswa melalui problem secara stimulan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, dalam memecahkan masalah, siswa tidak hanya menggunakan satu metode atau beberapa saja untuk memperoleh jawaban, melainkan dapat melalui berbagai metode atau penerapan dalam mengatasi kesulitan menjawab soal. Pengembangan perencanaan dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan model pembelajaran open-ended, guru diharapkan dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan tersebut. Antara lain yaitu 1. Menuliskan respon siswa yang diharapkan. Mengapa demikian? Karena adanya pendekatan open-ended diharapkan siswa dapat merespon beberapa masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda setiap siswa. Yang kedua, soal yang diberikan kepada siswa harus mempunyai tujuan yang jelas. Mengapa demikian? Karena sebelum soal diberikan, guru sudah harus memahami dengan baik peranan dalam masalah persoalan secara keseluruhan sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang ketiga, guru melengkapi dengan memberikan metode masalah yang terbaru, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami maksud dari masalah tersebut. Selanjutnya, siswa dapat mengekspresikan masalah tersebut sehingga dapat dipahami dengan mudah tanpa memberatkannya, dan hasilnya siswa dapat menemukan pendekatan pemecahannya. Yang keempat, guru dapat menyajikan masalah-masalah dengan semenarik mungkin pada siswa, sehingga catatan masalah yang diberikan harus dikenal baik oleh siswa dan harus masalah yang membangkitkan keingintahuan serta membangun semangat intelektual dalam diri siswa tersebut. Berdasarkan hal yang sudah dijabarkan di atas, penulis ingin mengetahui seberapa tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam pemecahan masalah pendekatan model pembelajaran open-ended. Sehingga tujuan dari penulisan artikel yang dibuat ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tingkat kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP dalam memecahkan masalah melalui pendekatan model pembelajaran open-ended. Selanjutnya ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam memecahkan masalah open-ended. Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan yaitu melalui soal open-ended dengan prosedur penelitian yang telah dilaksanakan adalah melakukan persiapan melalui observasi kesiapan siswa dengan platform wawancara melalui Google Meet, serta menyiapkan segala instrumen yang diperlukan. Setelah persiapan telah diselesaikan, peneliti melakukan tes kemampuan pemecahan masalah kepada siswa untuk memilih subjek penelitian. Setelah tes dan pengklasifikasian siswa ke dalam kemampuan pemecahan masalah selesai dilaksanakan, maka dipilih 2 siswa yang mewakili untuk diwawancarai. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis, analisis data untuk mengetahui tingkat pemecahan masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa metode penelitian dari jurnal ini itu adalah deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti dilaksanakan pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Jepara tahun ajaran 2020-2021 dengan penelitian yang dilaksanakan secara
virtual melalui Google Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021. Dengan jumlah siswa yang mengikuti penelitian dan wawancara hanya 2 siswa yang mencoba untuk menyelesaikan soal open-ended, di mana peneliti memberikan satu soal penjumlahan pecahan. Lalu, dari hasil analisis jawaban tertulis dan wawancara, maka diketahui bahwa hasil jawaban dari soal tipe open-ended yang dikerjakan 2 siswa kemudian dijadikan sampel penelitian. Siswa tersebut mengerjakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan model pembelajaran open-ended yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa jawaban dari siswa yang pertama menggunakan penyebut dengan angka 48. Kemudian yang siswa kedua menggunakan penyebut 24, di mana menghasilkan jawaban yang sama pada akhirnya. Hasil tersebut diperoleh setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan open-ended. Yang selama kegiatan pembelajaran dengan model tersebut, siswa dituntut untuk berusaha menggali ide dan mencari sebanyak mungkin penyelesaian dari masalah open-ended yang diberikan. Untuk pembelajaran matematika melalui pendekatan open-ended dapat memupuk kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematis pada peserta didik. Karena pendekatan model ini tidak mengharuskan peserta didik menghafal rumus, tetapi mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi atau menggali pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri. Kemudian, pada dasarnya, sebagian besar siswa sebenarnya sudah memahami materi tentang pecahan dan bagaimana menyelesaikannya, karena materi tersebut sudah mereka dapatkan sejak bersekolah di sekolah dasar. Namun, beberapa siswa hanya terbiasa mengerjakan soal-soal rutin mengenai pecahan, di mana soal tersebut hanya membutuhkan satu penyelesaian dan tidak menuntut siswa untuk berusaha menemukan cara berbeda ataupun cara baru dalam menyelesaikannya. Dengan menerapkan masalah pembelajaran open-ended dalam kegiatan pembelajaran, ketika siswa akan diminta untuk mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang kemampuan intelektual siswa dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru, serta bertujuan agar kegiatan-kegiatan kreatif siswa dapat terkomunikasikan melalui proses pembelajaran. Pada awal kegiatan pembelajaran, siswa diberikan guru masalah yang bersifat terbuka. Hal ini sesuai dengan pengertian pendekatan open-ended menurut Shimada, bahwa pada metode pengajaran yang disebut dengan pendekatan open-ended, suatu masalah yang tidak lengkap diberikan pada awal kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban benar terhadap masalah yang diberikan untuk menyediakan pengalaman menemukan sesuatu yang baru pada prosesnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkombinasikan pengetahuan, keahlian, dan cara berpikir setiap siswa yang sebelumnya telah dipelajari. Setiap siswa memiliki kemampuan beragam untuk memahami masalah dan mengkonstruksi ide-ide mereka. Pada kegiatan pembelajaran dengan metode pendekatan open-ended, guru harus berhati-hati dalam mengalokasikan dan mengatur waktu karena siswa mungkin akan menghasilkan banyak respon, banyak jawaban, baik respon yang telah diduga maupun respon yang tidak terduga sebelumnya. Dan semua respon yang baik terduga maupun tidak terduga itu harus didiskusikan. Adanya lebih dari satu kemungkinan solusi atau jawaban pada soal open-ended tidak sepenuhnya membuat siswa untuk bersemangat mencari kemungkinan solusi-solusi tersebut. Kadang, siswa memiliki kesulitan dalam memahami bagaimana merespon dan memberikan jawaban yang tidak signifikan secara matematis. Selain itu, siswa yang pintar merasa tidak yakin dengan jawabannya.
Dan yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Dalam menghadapi suatu masalah, pastinya setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Berkaitan dengan model pembelajaran open-ended, seorang guru perlu cemas dalam menggunakan pendekatan model ini karena siswa dapat mengeksplorasi kemampuan memecahkan masalah dengan beraneka ragam cara atau langkah-langkah yang benar dan tepat. Karena dengan antisipasi respon tersebut, sangat penting adanya dalam upaya mengarahkan dan membantu siswa dalam memecahkan masalah sesuai dengan cara mereka masing-masing. Penelitian ini dilaksanakan secara virtual melalui media Google Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021. Selama kegiatan pembelajaran dengan pendekatan tersebut, siswa dituntut untuk berusaha menggali ide dan mencari sebanyak mungkin penyelesaian dari masalah open-ended yang diberikan. Pemberian pelajaran matematika melalui pendekatan open-ended dapat memupuk kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematis pada peserta didik. Karena pendekatan ini tidak mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta atau rumus-rumus, tetapi mendorong peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran yaitu guru perlu memperhatikan siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pendekatan open-ended dikarenakan terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan langkah yang berbeda tetapi memperoleh hasil yang sama. Beberapa penjelasan mengenai jurnal di atas tadi dicakupkan dalam daftar pustaka di bawah ini yang ada di kamera. Daftar pustaka yang kami buat menggunakan aplikasi Mendeley yang bisa kalian lakukan melalui laptop. Sekian penjelasan dari kami mengenai jurnal kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah menengah pertama melalui pembelajaran open-ended yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan peneliti yang pertama yaitu Marina Aswatanasana, NIM A41020058, dan yang kedua teman saya Adik Ayu Meganingrum dengan NIM A41020086. Selanjutnya, apabila pada saat menjelaskan jurnal terdapat kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.